Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cri, selamat pagi kakak-kakak semuanya dan teman-teman semuanya. Saya Andre Maningot Pasaribu dengan NPM 4524-210-120. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi DFS, Depth First Search. Baik, pertama-tama kita langsung saja masuk ke pengertiannya. Yang pertama, masuk dari pengertian DFS itu sendiri atau yang disebut dengan Depth First Search. Itu adalah salah satu algoritma transversal atau pencarian yang pada struktur ini data graph dan tree yang menjelajahi cabang secara mendalam terlebih dahulu sebelum kembali ke perpindahan cabang lainnya. Dan biasanya DFS ini menggunakan rekursi atau stack sebagai struktur bantuannya. Yang selanjutnya itu ada pengertian dari graph sendiri atau yang bisa dibilang itu struktur data nonlinear terdiri dari simpul atau vertex node. Yang kedua itu sisi atau edge, jadi digunakan untuk garis penghubung simpul. Yang biasanya digunakan itu di jaringan komputer, rute, media sosial. Dan kita sekarang masuk ke karakteristik penggunaan dari DFS tersebut. Masuk ke pertama, yang pertama itu menggunakan prinsip backtracking, kembali ke node sebelumnya dan saat tidak ada tetangga yang belum mengunjungi. Jadi yang maksudkan itu dia akan balik lagi ke node sebelumnya jika tidak ada yang terjadi selanjutnya. Yang kedua, mengunjungi simpul secara mendalam sebelum melanjutkan ke simpul lainnya. Dan yang ketiga, cocok untuk struktur data nonlinear seperti graph yang baik berbentuk direct atau indirect. Yang keempat, bisa diimplementasikan dengan rekursi atau stack manual. Dan yang terakhir bisa digunakan pada graph yang berbentuk cyclic atau yang memiliki siklus maupun aclic. Dan kelebihannya ini menggunakan memori lebih efisien dibandingkan dengan BFS. Jadi jika BFS graph jarang atau dalam deep, dan kelebihannya ini untuk cocok menemukan path atau komponen-komponen terhubung dalam graph yang mudah diimplementasikan dalam rekursi ini. Jadi biasanya dapat digunakan untuk mendeteksi siklus, tropical sorting, atau pada direct analysis graph. Yang selanjutnya juga memproses pohon seperti transversal pre-order, in-order, dan post-order. Next, selanjutnya penggunaan DFS ini di kehidupan nyata, yaitu ada 5 yang menurut saya. Yang pertama itu pencarian rute, juga yang kedua itu juga bisa memecahkan maze atau labirin. Yang ketiga itu juga bisa menganalisis jaringan sosial. Yang keempat web crawling. Yang kelima juga mengkomplikasi program atau dependency recursion. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke program codingannya. Yang pertama di sini langsung kita masuk di program itu. Saya di sini menggunakan library iCloud iStream dan iCloud Vector yang biasanya itu digunakan untuk menginput dan seperti menginput lah intinya. Yang selanjutnya itu masuk ke dalam deklarasi yang pertama ini kelas graph atau vektor dalam kurung vektor AJT yang biasanya ini untuk menyimpan jumlah simpul vertex dalam graph. Jadi yang digunakan ini untuk matriks 2 vektor yang menyimpan data daftar keterangan seperti agency listen list atau sebagai macamnya lah. Masuk ke fungsi yang ini pertama di void defsu yang in v vektor ini. Di sini langsung saja berfungsi untuk menggunakan defsu rekursi simpul yang digunakan untuk semua tetangga dari IF dan CF ini jika belum dikunjungi langsung ke DFS ke I. Jadi langsung saja masuk ke yang graph ini untuk menerima simpul V dan menginstalisasi agency list sebanyak V simpul. Yang selanjutnya ada void
AZC V in W, yang dimana itu menambahkan edge antara simpul V dan W. Karena dari graf ini tidak berarah dan juga dimasukkan ke daftar V dan sebaliknya. Yang pertama, yang selanjutnya masuk ke ini DFS void. Yang ini vektor code hasil dari DFS mulai dari simpul, ini untuk memulai DFS simpul start dan membuat vektor visit itu juga jadi semakin mudah untuk dikunjungi. Langsung saja kita di yang ini untuk hasil dari inline dari grab 6G-nya, langsung ke runningan programnya. Nah, ini untuk hasil runningannya. Hasil dari DFS mulai dari simpul 0, jadi 0, 1, 3, 4, 2, 5. Dan itu dari codingannya sekarang masuk dari procedure code-nya. Yang selanjutnya procedure code-nya itu ada kelas graph, functionnya itu inv dan set jumlah simpul, function edge tambah untuk ke daftar W tetangga, tambah ke daftar tetangga untuk graph tak berarah. Dan itu function DFS start untuk buat stack kosong dan push start stack buat video visit files lah. Yang selanjutnya while stack tidak kosong, pop elemen teratas dari stack F ke V. Jika V belum dikunjungi maka dia akan mencetak V dan set in visit dan sama dengan true. Untuk setiap tetangga dalam daftar tetangga V dari belakangan agar urutan sama jika visit sama dengan false. Untuk main programnya seperti ini yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Untuk algoritmanya sendiri juga seperti ini, membuat array visit dan semua dengan false. Yang kedua juga membuat sebuah stack kosong mulai dari simpul awal, memasukkan start ke dalam stack. Selama stack tidak kosong, akan melakukan ambil pop elemen teratas dari stack, simpanan dalam variabel v. Jika visit sama dengan false, maka tandain visit sama dengan true. Cetak atau simpan V sebagai hasil kunjungannya itu untuk setiap tetangga dari U dan V dalam daftar tetangga ADJ. Jika visit U sama dengan false, maka U akan masuk ke dalam stack dan selesai. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.